Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ada suara kecil di dalam kepalamu yang terus berbicara. Kadang berbisik, kadang berteriak. Suara itu memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa dunia tidak adil, bahwa segalanya akan berakhir dengan buruk. Suara yang tanpa henti mengulangi ketakutan, kecemasan, dan rasa putus asa. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana suara itu berasal? Apakah ia benar-benar milikmu, atau hanya sebuah ilusi yang terbentuk dari pengalaman, lingkungan, dan ketidakseimbangan dalam otak manusia? Marcus Aurelius pernah berkata, kehidupan kita adalah apa yang dipikirkan, maka kita bisa menguasai hidup kita. Masalahnya mengendalikan pikiran bukanlah hal yang mudah. Otak manusia telah berevolusi untuk lebih memperhatikan ancaman daripada peluang. Itulah sebabnya berita buruk selalu lebih menarik daripada berita baik. Itulah sebabnya satu komentar negatif bisa lebih membekas daripada 1000 pujian. Ini bukan salahmu, ini adalah bagaimana otak manusia bekerja. Fakta menariknya, ada bagian otak yang bertanggung jawab atas kecenderungan kita untuk terjebak dalam pikiran negatif, korteks prefrontal dorsomedial. Semakin aktif bagian ini, semakin sering kita terjebak dalam lingkaran pemikiran yang berulang-ulang, mempertanyakan diri sendiri, mengulang kesalahan, dan menciptakan skenario buruk yang bahkan belum terjadi. Tapi jika pikiran negatif adalah bagian dari cara kerja otak, apakah itu berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak. Justru sebaliknya, Marcus Aurelius, seorang kaisari Romawi dan filsuf Stoik, percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tapi dari bagaimana kita meresponsnya. Kita mungkin tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita bisa membunuh pikiran negatif sebelum ia menghancurkan kita. Bagaimana kita bisa melawan pola pikir yang sudah tertanam begitu dalam? Bagaimana kita bisa mengambil kendali penuh atas diri kita sendiri, seperti seorang stoik sejati? Saya akan membagikan kepadamu cara-cara praktis untuk mengatasi pikiran negatif berdasarkan filsafat stoikisme dan ilmu tentang otak manusia. Jika kamu merasa hidupmu sering dikuasai oleh rasa takut, kecemasan atau keputusasaan, tonton video ini sampai akhir. Karena mungkin ini adalah momen di mana kamu akhirnya menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Dan jika kamu ingin terus belajar bagaimana cara berpikir lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana, pastikan kamu berlangganan. Mari kita mulai. Poin pertama, kekuatan dari kata-kata. Pernahkah kamu berpikir, seberapa besar dampak kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri? Setiap hari kita berbicara pada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Pikiran kita dipenuhi oleh kata-kata yang membentuk cara kita melihat dunia dan menilai diri sendiri. Jika kata-kata itu dipenuhi oleh ketakutan, keraguan, dan kecemasan, maka dunia pun akan terlihat suram. Sebaliknya, jika kita memilih kata-kata yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh harapan, maka hidup kita pun akan berubah. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika kamu tersandung oleh sesuatu dari luar, itu bukanlah gangguan. Gangguan itu datang dari dalam. Dari cara kamu menilai hal itu, kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja. Ini adalah inti dari stoikisme. Dunia luar tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan, tapi cara kita memaknainya ada dalam kendali kita. Dan salah satu alat paling kuat untuk mengendalikan makna adalah kata-kata. Tapi masalahnya, kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang mengendalikan makna, akan kata-kata yang menghancurkan diri sendiri. Coba perhatikan kalimat seperti ini. Aku selalu gagal. Aku memang seperti ini, tidak bisa berubah. Semua orang lebih baik dariku. Aku pasti akan mengalami hal buruk. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sepele, tapi di dalam otak kita, kata-kata ini bekerja seperti mantra yang memperkuat pola pikir negatif. Ilmu saraf menunjukkan bahwa ketika kita mengulang suatu pemikiran secara terus-menerus, otak kita membentuk jalur saraf yang semakin kuat untuk pemikiran tersebut. Ini seperti membuat jalan setapak di hutan, semakin sering kita melewatinya, semakin jelas dan mudah dilalui jalurnya. Jadi, ketika kita terus mengulang kata-kata negatif, otak kita semakin terbiasa dengan pola pikir tersebut hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Tapi sebaliknya,
Jika kita memikirkan kata-kata yang tersebut, memilih kata-kata yang lebih kuat, lebih penuh harapan, dan lebih berwibawa, kita bisa mulai membentuk jalur baru dalam otak kita. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, sadarilah kata-kata yang kamu gunakan. Setiap kali kamu merasa sedih, frustrasi, atau takut, perhatikan apa yang sedang kamu katakan dalam pikiranmu. Apakah itu sesuatu yang mendukungmu atau justru menghancurkanmu? Kedua, tantang kata-kata. Kata-kata itu jika kamu berpikir, aku selalu gagal, tanyakan pada dirimu sendiri, benarkah selalu? Apakah tidak ada satu pun keberhasilan kecil yang pernah kualami? Ketiga, ubah narasinya. Daripada mengatakan, aku selalu gagal, coba ubah menjadi, aku sedang belajar dan berkembang. Daripada berpikir, aku tidak bisa berubah, katakan, aku sedang dalam proses perubahan. Ini bukan tentang berpura-pura positif atau menipu diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kata-kata yang kita pilih bisa menjadi alat untuk menghancurkan diri sendiri atau membangun diri sendiri. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat baik. Dalam banyak tulisannya, ia selalu kembali ke satu konsep utama. Pikiran kita adalah kekuatan kita yang sebenarnya. Jadi pertanyaannya, kata-kata apa yang sedang kamu pilih untuk dirimu sendiri hari ini? Kata-kata yang membuatmu lemah atau kata-kata yang membuatmu lebih kuat? Poin kedua, asal mula pikiran negatif. Dari mana sebenarnya pikiran negatif berasal? Mengapa ada begitu banyak suara di dalam kepala kita yang meragukan, mengkritik, atau bahkan menakut-nakuti kita? Marcus Aurelius pernah menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu. Bukan atas peristiwa di luar, sadarilah ini maka kamu akan menemukan kekuatan. Tapi sebelum kita bisa menguasai pikiran kita perlu memahami dari mana asalnya. Pikiran negatif tidak muncul begitu saja tanpa sebab. Ada dua kekuatan utama yang membentuknya biologi dan lingkungan. 1. Faktor biologis, otak yang dirancang untuk bertahan. Otak manusia bukanlah mesin yang didesain untuk kebahagiaan, melainkan untuk bertahan hidup. Dari perspektif evolusi, pikiran negatif sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Dulu, ketika manusia hidup di alam liar, bahaya ada di mana-mana. Ketika nenek moyang kita mendengar suara di semak-semak, otak mereka langsung berpikir, mungkin itu predator. Pikiran negatif ini membuat mereka lebih waspada dan meningkatkan peluang untuk selamat. Bagian otak yang bertanggung jawab atas respons ini adalah amigdala, pusat ketakutan dan emosi dalam otak. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti atau berisiko, amigdala langsung bereaksi dengan mengirimkan sinyal bahaya. Masalahnya adalah di dunia modern kita tidak lagi dikejar predator tapi otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Sekarang ancaman itu bukan lagi harimau di hutan tapi komentar negatif dari orang lain, kegagalan dalam pekerjaan atau bahkan sekadar ketidakpastian masa depan. Otak kita bereaksi terhadap hal-hal ini seolah-olah hidup kita dalam keadaan yang berbeda, dalam bahaya padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Hasilnya, pikiran negatif muncul sebagai respons otomatis. Aku pasti akan gagal, karena otak kita menganggap kegagalan sebagai ancaman yang harus dihindari. Orang-orang tidak menyukaiku, karena manusia adalah makhluk sosial dan penolakan dulu bisa berarti dikucilkan dari kelompok yang berarti kematian. Aku tidak cukup baik, karena otak kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain untuk memastikan kita tetap kompetitif. Pikiran-pikiran ini muncul bukan karena kita lemah atau bodoh, tapi karena otak kita masih terjebak dalam pola bertahan hidup. Tapi ada kabar baik, penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa kita bisa melatih ulang otak kita. Dengan memahami bagaimana pikiran negatif terbentuk, kita bisa mulai mengendalikan responsnya, alih-alih hanya menjadi korban dari mekanisme ini. Faktor lingkungan, pengaruh yang membentuk pola pikir, selain faktor biologis lingkungan kita juga memainkan peran besar dalam membentuk pikiran negatif. Sejak kecil kita dikelilingi oleh berbagai pengaruh keluarga, teman, guru, media yang secara tidak langsung menanamkan pola pikir tertentu dalam diri kita. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kritik, penolakan, atau ekspektasi yang tidak realistis, otaknya akan membentuk jalur pikiran negatif yang kuat. Mereka akan lebih cenderung merasa tidak cukup baik, tidak berharga, atau takut gagal. Sebaliknya,
Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, penuh dorongan dan mengajarkan pola pikir yang sehat, mereka akan lebih mampu mengendalikan pikiran negatif. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah dewasa dan menyadari bahwa kita memiliki banyak pola pikir negatif dari masa lalu? Apakah itu berarti kita sudah terlambat untuk berubah? Tentu tidak. Marcus Aurelius percaya bahwa setiap manusia memiliki kendali atas pikirannya sendiri. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan berpikir mulai sekarang. Dan ini adalah langkah pertama untuk membunuh pikiran negatif. Menjadi sadar akan asal mulanya. Ketika kamu mulai merasa cemas, takut atau meragukan diri sendiri, tanyakan ini pada dirimu, apakah ini benar-benar bahaya nyata atau hanya respons otakku yang berlebihan? Dari mana pikiran ini berasal? Apakah ini sesuatu yang kupelajari dari lingkungan? Apakah aku ingin terus membawa pola pikir ini dalam hidupku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta-merta menghilangkan pikiran negatif, tapi mereka memberimu kendali. Dan dengan kesadaran, kamu bisa menghidupkannya, mulai mengubah caramu meresponsnya. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan biarkan pikiranmu diperbudak oleh hal-hal yang berada di luar kendalimu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu ubah. Dan apa yang bisa kamu ubah? Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Cara kamu memahami lingkungan sekitarmu dan cara kamu memilih untuk merespon setiap pikiran yang muncul. Pikiran negatif bukan sesuatu yang harus kamu takuti. Mereka hanyalah refleksi dari otak yang mencoba melindungimu. Tapi terkadang dengan cara yang tidak lagi relevan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan pikiran-pikiran ini mengendalikan hidupmu? Atau kamu akan mulai mengambil kendali atas mereka? Poin ketiga, kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Setelah memahami asal mula pikiran negatif, langkah berikutnya adalah mengendalikan lingkungan yang mempengaruhi pikiranmu setiap hari. Karena meskipun kita memiliki keadaan yang tidak terlalu baik, kita memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir kita, lingkungan tetap memainkan peran besar dalam membentuk cara kita melihat dunia. Marcus Aurelius mengatakan, jiwa kita diwarnai oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Tapi dari mana pikiran itu berasal? Sebagian besar datang dari apa yang kita lihat, dengar, dan alami sehari-hari. Jika kamu terus-menerus dikelilingi oleh hal-hal yang memicu kecemasan, ketakutan, atau rasa tidak cukup baik, maka otomatis pikiranmu akan menyerap energi negatif itu. Dan sebaliknya, jika kamu mengisi hidupmu dengan pengaruh yang positif, maka itu akan mengubah pola pikirmu secara alami. Tapi bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu dikatakan, perlu kamu perhatikan. Pertama, perhatikan siapa yang berada di sekitarmu. Otak manusia cara alami meniru lingkungan sosialnya. Ada fenomena psikologi yang disebut efek sosial, di mana cara berpikir dan bertindak kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kamu terus bergaul dengan orang lain, orang-orang yang suka mengeluh, pesimis, atau selalu melihat hidup dari sudut pandang negatif, maka tanpa sadar kamu akan ikut berpikir seperti mereka. Sebaliknya, jika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang optimis, penuh semangat, dan memiliki pola pikir yang sehat, maka pola pikirmu juga akan berubah ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah berarti kamu harus meninggalkan teman atau keluarga yang memiliki energi negatif? Tidak selalu. Tapi kamu harus sadar akan pengaruh mereka terhadap pikiranmu. Jika ada orang-orang di sekitarmu yang selalu merendahkan atau membuatmu merasa buruk tentang diri sendiri, tanyakan pada dirimu, apakah mereka benar-benar membawa kebaikan dalam hidupku? Apakah setiap kali aku berbicara dengan mereka, aku merasa lebih baik atau lebih buruk? Apakah aku bisa membatasi interaksi dengan mereka atau setidaknya mengendalikan bagaimana aku merespons mereka? Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons mereka. Jika kamu tidak bisa menghindari orang-orang negatif, maka pastikan kamu tidak menyerap energi mereka, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tidak tahu berterima kasih, sombong, curang, iri, dan egois. Tapi mereka seperti itu karena tidak tahu mana yang baik dan buruk. Kamu harus tetap berbuat baik, karena mereka tidak bisa benar-benar menyakitimu,
kecuali kamu membiarkan mereka masuk ke dalam hatimu. Artinya kamu tetap bisa menjaga ketenanganmu meskipun berada di tengah lingkungan yang negatif. Tapi jika memungkinkan, kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang menjatuhkanmu. Kedua, pilih apa yang kamu konsumsi secara mental. Di era digital seperti sekarang, lingkungan kita tidak hanya terdiri dari orang-orang di sekitar kita, tapi juga informasi yang kita konsumsi. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk membaca berita negatif, melihat drama di media sosial, atau membandingkan hidupmu dengan orang lain di internet? Tanpa disadari, semua itu memengaruhi cara otakmu berpikir. Neuroscience menunjukkan bahwa apa yang kita lihat dan dengar terus-menerus akan membentuk jalur saraf dalam otak kita. Jika kamu terus-menerus terpapar hal-hal negatif, otakmu akan lebih mudah berpikir negatif. Sebaliknya, jika kamu secara sadar memilih untuk mengonsumsi informasi yang positif, seperti membaca buku yang membangun, mendengarkan podcast yang menginspirasi, atau bahkan hanya mengikuti akun yang memberikan energi positif, maka otakmu akan terbiasa untuk berpikir lebih sehat. Jadi mulai sekarang perhatikan apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Kurangi konsumsi hal-hal yang tidak membangun, dan perbanyak hal-hal yang membuatmu tumbuh. Ketiga, ciptakan lingkungan fisik yang menenangkan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa tempat di mana kamu tinggal atau bekerja bisa mempengaruhi suasana hatimu? Otak manusia sangat sensitif terhadap lingkungan fisiknya. Jika kamu sering berada di tempat yang berantakan, penuh dengan gangguan atau penuh dengan energi negatif, maka itu bisa memengaruhi pola pikir dan produktivitasmu. Sebaliknya, jika kamu menciptakan ruang yang nyaman, bersih, dan penuh dengan hal-hal yang memberikan ketenangan, maka itu bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Tidak perlu sesuatu yang mewah. Bahkan hanya dengan menata ulang meja kerja, mengurangi barang-barang yang tidak diperlukan, atau menambahkan elemen-elemen yang menenangkan seperti tanaman atau musik yang lembut, itu sudah bisa memberikan efek yang besar pada mentalmu. Marcus Aurelius percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci ketenangan batin. Dia hidup sebagai seorang kaisar tapi tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana karena dia tahu bahwa lingkungan yang tenang akan membantu pikirannya tetap jernih. Keempat, batasi interaksi dengan hal-hal yang memicu pikiran negatif. Jika kamu sudah menyadari bahwa ada hal-hal tertentu yang selalu membuat pikiranmu lebih buruk, baik itu berita tertentu, kebiasaan tertentu, atau orang tertentu, maka langkah selanjutnya adalah membatasi interaksi dengan hal-hal tersebut. Ini bukan berarti menghindari kenyataan, tapi lebih kepada mengendalikan eksposur terhadap hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak benar-benar berguna bagi pertumbuhanmu. Jika terlalu banyak membaca berita membuatmu stres, batasi waktu untuk mengakses berita. Jika media sosial membuatmu merasa rendah diri, kurangi waktu yang dihabiskan di sana atau unfollow akun-akun yang hanya menambah kecemasan. Jika ada kebiasaan tertentu yang selalu membuatmu merasa buruk setelah melakukannya, pertimbangkan untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih sehat. Kamu tidak perlu mengubah segalanya sekaligus, tapi mulailah dengan menjadi sadar akan apa saja yang masuk ke dalam pikiranmu setiap hari. Karena seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jika kamu terus mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif, sehat dan membangun, maka lambat laun pikiran negatif akan melemah dengan sendirinya. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu, siapa saja orang-orang di sekitarku yang paling mempengaruhi cara berpikirku? Informasi seperti apa yang paling sering aku konsumsi? Apakah lingkunganku membantu ketenangan batinku atau justru memperburuk pikiran negatifku? Karena jika kamu ingin membunuh pikiran negatif, kamu harus menciptakan lingkungan yang tidak memberinya ruang untuk tumbuh. Poin keempat, perbarui cara berpikirmu. Jika kamu ingin benar-benar membunuh pikiran negatif, maka kamu harus mengganti pola pikir lama dengan cara berpikir yang baru. Karena sebanyak apapun kamu mencoba menghindari pengaruh negatif, jika di dalam pikiranmu masih ada pola lama yang sama, maka pikiran negatif itu akan tetap kembali. Marcus Aurelius berkata, hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan sepanjang hari. Artinya jika kamu terus-menerus berpikir dengan pola yang sama, maka hidupmu tidak akan berubah.
Kamu harus memperbarui cara berpikirmu agar pikiran negatif tidak lagi memiliki tempat. Tapi bagaimana caranya? Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk menggantikan pola pikir lama dengan yang lebih sehat. Pertama, sadari pola pikir yang menghancurkan dirimu. Setiap orang memiliki pola pikir tertentu yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Beberapa pola itu mungkin sehat dan membantu kita berkembang, tapi beberapa lainnya bisa menjadi racun yang terus-menerus merusak mental kita. Pola pikir negatif seringkali datang dalam bentuk distorsi kognitif, cara berpikir yang tidak rasional dan hanya membuat kita semakin tenggelam dalam perasaan buruk. Beberapa contohnya, berpikir hitam putih, menganggap sesuatu hanya ada dua kemungkinan, sukses atau gagal, baik atau buruk, tanpa mempertimbangkan bahwa hidup sebenarnya penuh dengan nuansa di antaranya. Overgeneralisasi. Menganggap satu kejadian buruk berarti segalanya akan selalu buruk. Misalnya, jika kamu gagal dalam satu hal, kamu langsung berpikir bahwa kamu akan selalu gagal dalam segala hal. Membaca pikiran orang lain, mengasumsikan bahwa orang lain berpikir buruk tentangmu meskipun kamu tidak memiliki bukti nyata. Memperbesar masalah, berfokus hanya pada hal buruk dan mengabaikan hal baik dalam hidupmu. Seolah-olah satu masalah kecil bisa menghancurkan segalanya. Jika kamu sering berpikir dengan cara-cara seperti ini, maka itu pertanda bahwa pola berpikirmu perlu diperbarui. Langkah pertama adalah menyadari saat kamu mulai berpikir seperti itu. Setiap kali muncul pikiran negatif, bukan pertanyaan seperti ini, kamu mulai melatih otakmu untuk berpikir lebih rasional. Kedua, latih pola pikir stoik. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama stoikisme adalah membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Banyak orang merasa stres, cemas, atau frustrasi karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Kita khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kita marah karena situasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Kita sedih karena masa lalu yang tidak bisa diubah. Tapi jika kamu melihat lebih dalam, semua ini di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berpikir. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa mengontrol semua kejadian dalam hidup. Saat sesuatu yang buruk terjadi, kebanyakan orang akan mengeluh, marah, atau merasa hidup tidak adil. Tapi seorang stoik melihatnya dengan cara berbeda. Jika kamu gagal, itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika seseorang menyakitimu, itu adalah kesempatan untuk berlatih pengendalian diri. Jika hidup memberikan tantangan, itu berarti kamu sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. Dengan mempraktikkan amor fati, kamu akan berhenti melihat hidup sebagai sesuatu yang menentangmu. Sebaliknya, kamu akan mulai melihat segala sesuatu sebagai bagian dari perjalananmu untuk menjadi lebih baik. Ini adalah cara berpikir yang benar-benar bisa membunuh pikiran negatifmu dari akarnya. Memperbarui cara berpikir adalah langkah yang sangat penting dalam membunuh pikiran negatif. Karena sebanyak apapun kamu mencoba menghindari pengaruh luar, jika di dalam dirimu masih ada pola pikir yang lama, maka semua usaha itu akan sia-sia. Dengan mulai menyadari pola pikir yang merugikan, fokus. Markus pada hal yang bisa dikendalikan, mengubah perspektif, dan menerapkan amor fati, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang lebih sehat. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidupmu adalah cerminan dari pikiranmu sendiri. Jika kamu mengisi pikiranmu dengan sesuatu yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih positif, maka pikiran negatif itu akan mati dengan sendirinya. Mari kita lanjut ke poin kelima. Kelima, memahami masalah. Sebelum kamu bisa benar-benar membunuh pikiran negatif, kamu harus memahami dari mana asalnya. Banyak orang terjebak dalam siklus pikiran negatif karena mereka tidak pernah benar-benar memahami akar dari masalah yang mereka hadapi. Marcus Aurelius selalu mengajarkan untuk melihat masalah dengan kejernihan dan objektivitas. Dia percaya bahwa banyak penderitaan bukan berasal dari situasi yang sebenarnya, tetapi dari cara kita menafsirkan situasi tersebut. Oleh karena itu, jika kamu ingin benar-benar membebaskan dirimu dari beban mental yang tidak perlu,
kamu harus belajar memahami masalah dengan lebih mendalam. Pertama, pisahkan fakta dari emosi. Seringkali saat kita menghadapi masalah, kita langsung bereaksi dengan emosi. Kita merasa marah, sedih, takut, atau frustasi tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Inilah yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam pikiran negatif. Mereka terlalu fokus pada bagaimana perasaan mereka, bukan pada apa yang sebenarnya terjadi. Marcus Aurelius berkata Giatem, jika kamu tertekan oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal tersebut yang mengganggumu, tetapi cara kamu menilainya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja. Dengan kata lain, bukan kejadian itu yang membuatmu menderita, tapi interpretasimu terhadap kejadian tersebut. Jadi, ketika kamu menghadapi masalah, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa fakta dari situasi ini? Apa yang benar-benar terjadi tanpa tambahan emosi? Apakah saya melihat ini dengan objektif atau hanya melalui lensa perasaan saya sendiri? Dengan memisahkan fakta dari emosi, kamu bisa mulai melihat masalah dengan lebih jernih. Kedua, tanyakan apakah ini benar-benar masalah. Seringkali kita menganggap sesuatu sebagai masalah hanya karena kita melihatnya dari sudut pandang yang terbatas. Bayangkan seseorang yang merasa cemas karena atasan mereka tidak menanggungnya, memberikan pujian atas pekerjaannya. Dalam pikirannya, dia mulai berpikir bahwa dia tidak dihargai, bahwa dia tidak cukup baik, bahwa dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tapi jika dia berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar masalah? Dia mungkin akan menyadari bahwa ini hanya pikirannya yang berlebihan. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai masalah sebenarnya, hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar. Jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Jadi ketika pikiran negatif muncul, tanyakan apakah ini benar-benar masalah atau hanya perasaan saya saja. Apakah ini akan tetap penting dalam waktu 5 tahun ke depan? Apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan atau hanya sesuatu yang saya pikirkan terlalu dalam? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu akan mulai menyadari bahwa banyak dari pikiran negatifmu sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Ekspresi ketiga, pahami sumber masalahnya. Jika setelah mempertanyakan masalah tersebut, kamu masih merasa bahwa itu adalah sesuatu yang nyata, maka langkah berikutnya adalah mencari tahu akar penyebabnya. Banyak orang mencoba mengatasi pikiran negatif dengan cara menutupinya, alih-alih menggali lebih dalam untuk memahami dari mana masalah itu berasal. Marcus Aurelius percaya bahwa kesadaran diri adalah kunci untuk menemukan solusi yang sebenarnya. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, dari mana pikiran negatif ini berasal? Apakah ini akibat pengalaman masa lalu? Apakah ini dipengaruhi oleh lingkungan saya? Apakah ini hanya karena kebiasaan berpikir saya sendiri? Misalnya, jika kamu sering merasa tidak cukup baik, bisa jadi ini berasal dari pola asuh di masa kecil, di mana kamu selalu merasa harus membuktikan diri. Atau jika kamu sering merasa cemas, mungkin ini karena kamu terbiasa mengantisipasi yang terburuk sebagai bentuk perlindungan diri. Dengan memahami akar dari pikiran negatifmu, kamu bisa mulai mengambil langkah untuk mengubahnya. Keempat, lihat masalah sebagai tantangan, bukan beban. Dalam filosofi Stoik, tidak ada yang namanya masalah. Hanya ada tantangan yang harus dihadapi. Marcus Aurelius berkata, halangan yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap masalah yang kamu hadapi, sebenarnya adalah kesempatan untuk tumbuh. Jika kamu terus melihat masalah sebagai beban, kamu akan merasa semakin tertekan. Tapi jika kamu melihatnya sebagai tantangan, maka kamu akan merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapinya. Jadi, setiap kali kamu menghadapi masalah, ubah pertanyaannya. Bukan, mengapa ini terjadi padaku, Kopetsu Shikakasu, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bukan, mengapa ini begitu sulit pada dasarnya, tapi bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Dengan mengubah cara berpikir seperti ini, kamu akan berhenti melihat masalah sebagai sesuatu yang menekan, dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang bisa membentuk dirimu menjadi lebih baik. Kelima, jangan takut menghadapi kenyataan.
Salah satu alasan utama mengapa orang terjebak dalam pikiran negatif adalah karena mereka takut menghadapi kenyataan. Mereka lebih memilih untuk lari dari masalah, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, semakin kamu menghindari sesuatu, semakin kuat itu akan menghantuimu. Marcus Aurelius berkata, "Jangan berharap hidup tanpa kesulitan, berharaplah untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapinya." Jadi, jika ada sesuatu yang mengganggumu, hadapi itu dengan kepala tegak. Jangan bersembunyi dari kenyataan, jangan mencari pengalihan atau alasan untuk menghindarinya. Tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Jika itu benar-benar terjadi, apa yang bisa saya lakukan? Apa langkah pertama yang bisa saya ambil untuk mengatasi ini? Dengan cara ini, kamu tidak akan lagi membiarkan pikiran negatif mengontrolmu. Kamu akan mulai mengambil kendali atas hidupmu. Kesimpulannya, memahami masalah adalah langkah penting sebelum kamu bisa mengatasinya. Banyak dari kita yang terjebak dalam pikiran negatif, bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita tidak pernah benar-benar melihat masalah itu dengan jelas. Dengan memisahkan fakta dari emosi, mempertanyakan apakah itu benar-benar masalah, memahami sumbernya, melihatnya sebagai tantangan, dan berani menghadapi kenyataan, kamu akan memiliki kendali penuh atas pikiran. Karena pada akhirnya masalah bukanlah musuhmu, tetapi guru yang akan membantumu tumbuh. Poin ke-6, ambil tindakan seperti seorang stoik. Setelah kamu memahami masalah dengan lebih jelas, langkah berikutnya adalah mengambil tindakan. Banyak orang terjebak dalam lingkaran pikiran negatif karena mereka hanya merenungkan masalahnya tanpa melakukan apapun untuk mengubah situasi. Mereka terus memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi, mencari alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan apa-apa atau hanya berharap situasinya akan membaik dengan sendirinya. Tapi seorang stoik tidak hidup seperti itu. Marcus Aurelius tidak hanya menganalisis masalah, dia bertindak. Filosofi stoik mengajarkan bahwa hidup bukanlah tentang menghindari tantangan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Jika kamu ingin membunuh pikiran negatifmu, kamu harus belajar mengambil tindakan yang tepat dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Pertama, kendalikan. Apa yang bisa kamu kendalikan? Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah memahami apa yang ada dalam kendalimu dan apa yang tidak. Marcus Aurelius berkata, "Berikan saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Kesabaran untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya." Banyak orang terjebak dalam pikiran negatif karena mereka mencoba mengontrol hal yang berada di luar kendali mereka. Mereka khawatir tentang bagaimana orang lain berpikir tentang mereka. Mereka takut akan masa depan yang belum terjadi. Mereka terus-menerus mengulang kesalahan masa lalu dalam kepala mereka, berharap bisa mengubahnya. Tapi kenyataannya, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kamu kendalikan? Pikiranmu sendiri, tindakanmu, reaksi emosionalmu terhadap situasi. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Masa lalu yang sudah terjadi. Kejadian tak terduga yang terjadi di luar kuasamu. Jika kamu ingin membunuh pikiran negatif, berhenti membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuskan dirimu pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, saat ini juga. Kedua, jangan menunggu motivasi, ambil tindakan sekarang. Salah satu jebakan terbesar dalam menghadapi pikiran negatif adalah menunggu motivasi sebelum bertindak. Banyak orang berkata, "Saya akan mulai olahraga saat saya merasa lebih bersemangat. Saya akan berhenti berpikir negatif kalau saya merasa lebih baik. Saya akan mulai bekerja keras kalau saya sudah menemukan alasan yang kuat." Tapi seorang stoik tidak hidup seperti itu. Mereka tidak menunggu mood yang tepat untuk mulai bertindak. Mereka tahu bahwa motivasi datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah betapa berharganya hadiah untuk bisa hidup, bernapas, dan berpikir." Artinya, jangan menunggu kondisi ideal untuk bertindak, mulailah sekarang. Jika kamu ingin menghilangkan pikiran negatif, ambil langkah nyata, sekecil apapun. Misalnya, jika kamu merasa cemas, jangan hanya duduk diam, mulai menulis jurnal untuk menata pikiranmu.
Jika kamu merasa malas bergerak, jangan berpikir terlalu jauh, mulai dengan berjalan selama 5 menit saja. Jika kamu takut gagal, jangan menunggu kepercayaan diri datang, coba saja dan lihat hasilnya. Semakin banyak kamu bertindak, semakin cepat kamu keluar dari perangkap pikiran negatif. Ketiga, berlatih ketahanan mental seperti Marcus Aurelius. Seorang Stoik tahu bahwa hidup penuh dengan tantangan dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan melatih ketahanan mental setiap hari. Marcus Aurelius menghadapi perang, politik yang penuh intrik, dan tekanan sebagai kaisar Romawi. Tapi dia tetap tenang dan fokus karena dia melatih pikirannya setiap hari. Salah satu teknik stoikisme yang bisa kamu gunakan adalah premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk sebelum terjadi. Dengan membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, kamu akan lebih siap secara mental, karena kamu sudah mempertimbangkan segala kemungkinan. Tidak kaget atau panik, karena kamu sudah menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sempurna. Lebih menghargai momen saat ini, karena kamu sadar bahwa semuanya bisa berubah kapan saja. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, jika saya gagal, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Apakah saya bisa mengatasinya? Jika orang tidak menyukai saya, apakah itu benar-benar mengubah siapa saya? Jika sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana cara terbaik saya menghadapinya? Dengan berpikir seperti ini, kamu akan berhenti bereaksi secara emosional dan mulai menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bijak. Keempat, sederhanakan masalah. Fokus pada solusi. Salah satu alasan mengapa orang terjebak dalam pikiran negatif adalah karena mereka membuat masalah terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Marcus Aurelius percaya bahwa banyak masalah bisa disederhanakan jika kita fokus pada solusi, bukan pada rasa takut kita. Ketika kamu merasa kewalahan oleh suatu masalah, tanyakan pada dirimu sendiri, apa langkah pertama yang bisa saya ambil sekarang? Apa solusi paling sederhana yang bisa saya lakukan? Apakah saya benar-benar kehabisan pilihan atau hanya merasa takut untuk mencoba? Misalnya, jika kamu stres karena pekerjaan, alih-alih mengeluh, coba buat daftar tugas kecil dan selesaikan satu persatu. Jika kamu merasa rancang, rendah diri, alih-alih terjebak dalam pikiran negatif. Fokus pada satu hal yang bisa kamu perbaiki hari ini. Dengan pendekatan ini, kamu tidak akan lagi membiarkan pikiran negatif mengontrol hidupmu. Kamu akan mulai mengambil kendali atas situasi dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Kesimpulan poin ke-6, Marcus Aurelius tidak hanya berbicara tentang cara berpikir yang benar. Dia mengambil tindakan setiap hari untuk memastikan pikirannya tetap kuat dan terfokus. Jika kamu ingin membunuh pikiran negatifmu, kamu harus belajar melakukan hal yang sama. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jangan menunggu motivasi, ambil tindakan sekarang. Latih ketahanan mental dengan premeditatio malorum. Sederhanakan masalah, fokus pada solusi. Karena pada akhirnya, pikiran negatif tidak akan hilang dengan sendirinya, kamu harus menghancurkannya dengan tindakan nyata. Pada akhirnya, pikiran negatif itu bukan musuh yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipahami dan dikendalikan. Semua orang mengalaminya, termasuk para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan pikirannya mengendalikan hidup mereka. Kamu sudah melihat bagaimana kata-kata membentuk realitas, bagaimana lingkungan memengaruhi pikiran, dan bagaimana mengubah pola pikir bisa membebaskanmu. Semua itu bukan teori kosong, ini adalah strategi nyata yang bisa kamu terapkan. Tapi ingat, pemahaman tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Jika kamu ingin benar-benar lepas dari jebakan pikiran negatif, mulailah dengan satu langkah kecil hari ini. Bisa dengan mengganti cara berbicaramu pada diri sendiri, memilih lingkungan yang lebih sehat, atau mulai menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika pembahasan ini memberimu wawasan baru, pastikan kamu tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Jangan lupa berlangganan, agar kamu selalu mendapatkan perspektif yang lebih tajam dan cara berpikir yang lebih kuat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.